Amin, amin, amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Tetap bersukacita, selalu berikan senyum yang terbaik mengawali hari ini. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersukacita ya untuk selalu datang menghadap Tuhan dalam mesbah doa pagi. Dan pasti Tuhan berkenan, Tuhan senang setiap umat Tuhan mengawali setiap hari untuk datang berdoa. Tuhan Yesus sendiri pagi-pagi benar, berarti masih subuh ya. Dia selalu datang berdoa menghadap Bapa di surga, berdoa menyembahnya. Demikian kita pagi hari ini, setiap pagi kita selalu datang untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita mau diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Yang rindu diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Nah, jangan lupa saudara bagikan juga saudara live streaming ini supaya yang lain juga dapat diberkati ya. Yang belum berteman dengan saya ya, yang belum berteman dengan saya ya, sudah, karena saudara yang bagikan berarti mereka juga dapat mengikuti dan menjadi berkat bersama-sama. Amin, saudara. Mari kita sama-sama rindu supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan, yang membangun hubungan doa dengan Tuhan setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu adalah merupakan kekuatan untuk kita melangkah di hari ini. Apalagi di hari-hari ini kita menghadapi banyak tantangan, tapi bersama Tuhan ketika kita bangun mesbah doa, mengatur persembahan ya dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kami persembahkan segenap hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Oh, Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari bersama-sama Bapa, aku persembahkan tubuhku Bapa. Amin, haleluya, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah
Bapa ku persembahkan, Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, namamu. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, haleluya, ku sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami persembahkan segenap hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Kami tinggikan Yesus, haleluya, haleluya. terima kasih, Kami datang menyembah terima Tuhan, kasih, mempersembahkan segenap hidup kami, tubuh kami Tuhan, jiwa dan roh kami Tuhan, segenap kekuatan kami Tuhan, kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, amin. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan, bagimu Tuhan segala hormat dan syukur kami persembahkan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Oh, glory, amin. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya
yang Amin. terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Membawa yang terbaik bagimu Tuhan. Amin, 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 amin. Oh, Haleluya Yesus. tidak dengan tangan yang hamba datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Bersama katakan
persembahkan padamu. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terpujilah akan namamu Yesus. Di hadirat-Mu kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Rapi kami hamba-Mu, rapi setiap telinga pendengaran kami, mata kami, dan hati kami, pikiran kami. Tuhan yang jagai. Dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari pegang kembali Alkitab kita. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Haleluya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sedang berbicara tentang core value Jesus reigns, ya. Nilai-nilai inti, ya, dari Jesus reigns itu ada 5 paus, ya. Pray, doa, anonymity, tanpa nama, kemudian unity, ya, kesatuan, kemudian yang keempat sacrificial giving, mempersembahkan korban persembahan, dan yang terakhir excellent, ya, excellent. Nah, saudara, excellent ini artinya unggul. Excellent ini juga luar biasa. Excellent yang dimaksud sini artinya yang terbaik, juga lebih baik dari yang baik, saudara, ya. Jadi saudara, itu standar di atas rata-rata, ya, standar di atas rata-rata. Excellent artinya apa, saudara? Kalau untuk Tuhan, kita mesti melakukan yang terbaik. Amin. Kurang keras aminnya, ya. Kalau untuk Tuhan, kita mesti lakukan yang terbaik. Amin. The best, ya, excellent. Amen. Yang lebih baik, yang terbaik, yang unggul, yang bermutu, yang berkualitas. Kita dengan Tuhan itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh setengah-setengah. Mesti sungguh-sungguh serius, saudara, dan yang terbaik dari hidup kita. Kita mau beri, kita mau persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Jadi nilai yang kelima dari Jesus reigns itu adalah excellent, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari Roma pasal 12 ayat 1. Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Di tengah orang yang orang hari-hari ini yang sifatnya cuma asal-asalan, kerjanya asal-asalan, setengah-setengah hati dan lain sebagainya, ya, tidak bertanggung jawab, ya, tidak setia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita mesti tampil menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Kita mesti tampil menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang berkualitas. Mari, Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan senang, Tuhan berkenan dengan orang yang all out, dengan orang yang mempersembahkan tubuhnya ini, ya, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini berbicara tentang bagaimana hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan
segalanya dalam hidup kita, kita mau persembahkan sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu katanya yang sejati, itu yang top, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup ini mulai dari tubuh, kekuatan, pikiran kita, jiwa kita, soul, ya, dan kemudian hati kita. Kita mau persembahkan semuanya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Itu baru namanya excellent. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang excellent itu adalah orang yang bertanggung jawab dan setia. Sekali lagi, orang yang excellent itu, garis bawahi, adalah orang yang bertanggung jawab dan orang yang setia. Apapun juga yang dia lakukan, kata Rasul Paulus, dia lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang dipercayakan kepada Tuhan, ini orang-orang yang excellent ini adalah orang yang apapun yang dipercayakan kepada dia, apapun tugas yang dipercayakan kepada dia, dia lakukan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dia penuh tanggung jawab. Itu orang yang excellent, saudara. Dan itu bukan berarti hanya berbicara tentang ketika dipercayakan pelayanan di mimbar, pelayanan di gereja. Tapi sebenarnya saudara, itu dimulai dari hal yang terkecil yang saudara lakukan setiap hari. Mulai dari bangun pagi saudara, di tempat tidur, saudara sudah dituntut untuk excellent hidup kita, excellent hidup kita. Saudara bangun pagi, selalu apa yang saya mau lakukan yang terbaik di pagi ini. Oh, mungkin saudara masih tempat tidurmu dirapikan, ya, rapikan yang terbaik. Atau kemudian saudara memulai hari dengan kemudian setelah berdoa, bangun mesbah doa, saudara kerja. Orang excellent itu saudara, ya, kalau mau kerja sesuatu, ya, misalnya nyapu, ya, kita mulai nyapu. Ketika kita nyapu, maka saudara kita sapu betul-betul yang bersih. Itu excellent, yang baik, yang terbaik, sapu. Dan orang excellent, orang bertanggung jawab itu, ya. Jangan nanti dia mau kerja karena ada yang lihat, ada orang tua yang lihat, ada atasan yang lihat di kantor, misalnya office boy atau karyawan, saudara bertugas membersihkan. Saudara kalau saudara kerja, nggak usah pikir dilihat orang atau tidak. Karena apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saudara nyapu di rumah, nggak usah tunggu dilihat istri atau istri dilihat suami. Oh, bersih ya, dia lap-lap, dia bersih ini ruangan, dia bersih ini apa ini. Lakukan saudara dengan penuh tanggung jawab dan setia. Dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi. Semua dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara yang berbisnis, orang excellent itu adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Nah, orang yang excellent ini adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia melakukan itu dengan setia, terus menerus, konsisten, ya. Saudara kalau cuci piring, ini orang excellent, cuci piring tidak asal-asalan bersih, dia mesti bersih betul-betul, ya, bersih-bersih, betul-betul dicuci, kemudian pakai sabun, kemudian dibilas, dikeringkan. Nah, itu excellent maksudnya. Jadi melakukan sesuatu apapun dari yang terkecil dan hasilnya berkualitas, unggul, saudara. Walaupun tidak dilihat orang lain, tapi kita lakukan yang terbaik. Amin, saudara. Kalau engkau disuruh atasanmu, bosmu, apapun tanggung jawab di kantor, kerjakan dengan hasil yang terbaik. Bukan bekerja untuk mendapat pujian, atau bukan bekerja untuk mendapatkan keuntungan supaya dipuji atau disanjung, dan tidak. Karena memang dasarnya kita itu sudah terlatih menjadi orang-orang excellent.
melakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya. Bahkan saudara, jika saudara bisa tanpa disuruh sekalipun, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya punya pimpinan sekolah Alkitab dulu. Ya. Dia mendidik saya, saudara. Kalau mau kerja itu, ya, mau kerja sesuatu itu, ya, betul-betul mesti bersih. Kalau lagi nyapu, ya, atau bersih-bersih ruangan, kalau dia masuk di ruangan di situ, dia akan cek itu meja kursi. Kalau dia temukan masih ada debu, dia cek itu lantai, dia temukan masih ada debu, dia suruh saya untuk bersihkan sekali lagi. Ulang dari awal, bersihkan sekali lagi. Nah, ini didikan excellent. Yang seperti ini yang saya katakan, ini didikan excellent. Artinya kita dididik untuk bertanggung jawab dan kemudian melakukan sesuatu itu dengan hasil yang terbaik. Jadi bukan asal-asalan. Amin, saudara. Bukan asal-asalan. Amsal 28 ayat 20. Ya, Amsal 28 ayat 20. Demikian ketika saudara dipercayakan di gereja, pelayanan di gereja, ya. Mari bertanggung jawab, saudara. Kalau saudara ditugaskan apapun, sekecil apapun tanggung jawab, saudara dipercayakan di gereja, jadi guru sekolah minggu, jadi kostor, atau jadi yang bersih-bersih gereja, atau jalan kolektan, lakukan secara excellent, mental excellent, yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bacakan Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dapat dipercaya. Nah, ini orang yang excellent itu adalah orang yang dapat dipercaya. Excellent di sini sudah dapat dipercaya. Ini artinya apa? Bertanggung jawab melakukan pekerjaan dan melakukan secara terus-menerus. Itu dia dapat dipercaya. Jadi dia melakukan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan secara terus-menerus dengan hasil yang terbaik. Itu yang dapat dipercaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata apa? Justru mendatangkan banyak berkat. Amin. Amin. Mendatangkan banyak berkat. Jadi sebenarnya saudara, orang yang excellent itu adalah orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak berkat menanti dia. Saudara, kalau saudara mau mengejar satu karir, ya, mengejar satu saudara ingin sukses dalam hidupmu, ya, dalam karir, pekerjaan kah, studi, saudara, coba tampil sebagai orang yang excellent, dapat dipercaya, melakukan dengan penuh tanggung jawab dan setia. Saudara, keberhasilan, kesuksesan itu sedang menanti saudara. Karena apa? Firman Allah berjanji, orang yang dapat dipercaya, orang yang excellent, ya, a faithful man, ya, orang yang melakukan dengan setia, maka firman Allah berkata, mereka akan mendapat banyak berkat. Katakan amin. 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 Coba saudara jualan sesuatu, saudara berusaha sesuatu, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, fokus, tanggung jawab, sekecil apapun itu, pasti itu akan sukses. Orang dunia aja punya metode seperti itu bisa sukses, apalagi kita ada bersama dengan Tuhan. Orang yang excellent itu tidak melakukan itu dengan sembarangan, asal-asal, tapi dengan penuh tanggung jawab dan setia. Saya membaca satu kisah, ya, di sebuah buku, dan ini terjadi di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Ada seorang, ya, ada dua sahabat, ya, ada dua sahabat. Mereka bersahabat dari sejak SD. Mereka sudah sangat bersahabat dekat, ya. Mereka tumbuh bersama. Kemudian saudara, selesai mereka dengan studi SMP. Nah, yang satu dia tetap di kampung, ya.
Yang satu dia tetap di kampung, yang satu dia merantau jauh. Singkat kisah ini saudara, ini temannya yang merantau ini dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Secara materi dia sukses, secara rohani juga dia setia melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya saudara dari tempat perantauan yang jauh sana, dia dengar teman baiknya dari SD SMP di kampung itu hidupnya sederhana. Padahal temannya ini adalah seorang yang punya keahlian, punya bakat sebagai seorang tukang. Jadi membangun bangunan, mengerjakan bangunan, membangun bangunan. Hanya saudara, herannya saudara, temannya ini dia sendiri tidak punya rumah. Dia tukang bangunan, tapi dia sendiri ngontrak. Dia dan keluarganya ngontrak. Nah saudara, didengar oleh temannya dari jauh bahwa temannya ini seorang tukang, tapi nggak punya rumah. Hidupnya sederhana. Saudara, sampai satu ketika dia datang berkunjung. Ketika senang sekali mereka bersama dan mereka mulai bercerita. Akhirnya temannya yang pengusaha ini, dia bilang, bisakah kamu membuatkan saya sebuah rumah yang bagus? Ya, bisakah kamu membuatkan saya sebuah rumah yang bagus? Ya, dengan nilai, nah saudara disebutkan itu dengan nilai sekitar dalam rupiah itu sekitar 2 miliar. Ya. Dia minta bangunkan saya rumah ya sekitar nilai dengan nilai sekitar 2 M. Bangun yang terbaik, kata temannya ini. Bangun ya, tolong bangun yang terbaik. Oke, nanti saya pulang ke tempat saya akan kirim itu dana pembangunan. Singkat cerita saudara, pengusaha ini, temannya yang pengusaha ini, dia pulang ke tempat dia dengan keluarganya, dan kemudian tidak lama kemudian dia kirim itu uang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tukang ini dia mulai bangun. Dia mulai beli itu material. Tetapi ketika dia mulai beli, dia mulai berpikir, teman saya kan jauh. Saya mau bangun rumah untuk dia. Teman saya kan jauh. Dia tidak lihat saya kerja. Yang penting hasilnya kelihatan bagus. Nah ini yang tanda petik kelihatan bagus. Dia mulai bangun. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia mulai beli itu material yang nilainya itu saudara, yang harganya itu kualitas rendah. Seharusnya misalnya besi dia harus beli yang ukuran 12 mili, dia cuma beli yang 8, padahal itu untuk fondasi dan untuk tiang. Dia beli itu pipa-pipa yang ukurannya tipis-tipis, yang murah-murah. Dan masih banyak lagi saudara, dia beli itu catnya yang cat murah lah saudara. Padahal temannya sudah pesan bangun yang bagus ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di bangunan rumah dalam sekian bulan jadilah rumah bagus saudara ya. Tetapi dengan kualitas yang rendah. Bagus. Dipanggillah temannya, diberitahu bahwa rumahnya sudah jadi. Datanglah temannya saudara. Kemudian dia mulai lihat ini rumah ini. Dia masuk ke dalam, oh bagus ya. Dia kelilingi ruangan-ruangan, bagus. Kelihatan bagus karena masih awal, masih baru saudara. Padahal itu dibangun dengan kualitas rendah. Karena dia pikir temannya jauh, tidak lihat dia kerja. Ketika temannya yang pengusaha yang punya rumah ini mengelilingi rumah itu, bagus. Kemudian akhirnya mereka ke bagian depan rumah. Berkatalah temannya pengusaha ini kepada temannya, dia bilang, terima kasih ya, kamu sudah bangunkan saya rumah. Ini kunci rumahnya, sudah ada kunci rumah ini. Tapi karena saya tidak bisa lama di sini, saya akan segera cepat pulang. Karena istri anak-anak saya menunggu di sana. Ini kamu lihat, ini kunci ini. Ini ya, saya serahkan kepada kamu. Tolong, ini ambil ini kunci ini. Temannya yang bangun ini dia kaget. Kenapa? Apa ini maksudnya?
Ini ambil. Kemudian apa saudara? Ya. Yang pengusaha ini, yang punya rumah ini, dia bilang, rumah ini saya hadiahkan untuk kamu. Nah, dengar baik-baik. Rumah ini saya hadiahkan untuk kamu. Kaget dia saudara. Kenapa dia kaget? Karena dia mulai teringat, dia bangun rumah itu dengan kualitas yang rendah. Dasarnya karena apa? Karena dia tidak dipantau, tidak dimonitor oleh temannya. Itu rumah jadinya asal-asalan. Dia kaget, ternyata rumah itu mau diberikan oleh temannya kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pulang temannya. Dan ternyata saudara, hanya dalam jangka waktu kira-kira 6 bulan, itu kondisi rumah mulai nampak jeleknya itu saudara. Kualitas rendah, cat-catnya mulai luntur. Dengan pipa-pipanya saudara yang dia pasang di dalam itu, pipa mulai ada yang retak dan ada yang tersumbat. Kloset-kloset saudara yang mulai tersumbat. Dan menurut kesaksian ini ya, itu biaya renovasi yang dia yang dia keluarkan lebih besar dari upah yang dia terima. Karena dia dapat upah mengerjakan, sudah dapat upah, dapat rumah lagi. Saudara lihat biaya renovasi yang dia itu besar sekali. Saudara, akhirnya dia mulai berpikir, menyesal sekali dia. Kenapa saya tidak bangun rumah ini dengan hasil yang terbaik? Kenapa dari awal saya tidak bangun rumah ini dengan kualitas yang bagus, dengan material yang bagus, dengan ini semua yang paling baik. Kalau saja saya tahu ini rumah ini mau diberikan kepada saya akan bangun yang paling bagus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, ini orang ini menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, tidak setia. Bukan orang yang excellent ini orang ini. Akhirnya hasilnya seperti itu. Saudara, orang yang excellent adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan dengan setia. Amin. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Biar orang lain tidak lihat, tapi ada Tuhan yang lihat. Itu sebabnya lakukanlah yang terbaik. Yang terkecil apapun, dari rumah sampai pekerjaan di kantor, dalam pelayanan, lakukan yang terbaik saudara. Sungguh-sungguh serius. Dan firman Allah berjanji, firman Allah berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pokoknya lakukanlah aja yang terbaik. Milikilah mental excellent dalam hidupmu, maka engkau akan sukses, engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Usahamu diberkati Tuhan kalau engkau excellent melakukan segala sesuatu. Amin saudara, puji Tuhan. Haleluya, amin. Oh. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segalanya yang ku miliki, Amin. semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku. Apa? Yang terbaik hanya bagimu. Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dengan hal yang terkecil apapun yang kita lakukan, yang mungkin orang tidak perhatikan, tidak ada yang melihat, tetapi ada mata Tuhan yang melihat. Orang-orang pribadi-pribadi yang melakukan dengan penuh tanggung jawab dan setia apapun yang dipercayakan, apapun yang dilakukan. Dan percayalah, kepada mereka kata firman Tuhan akan ada banyak berkat. Amin, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
semangku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Amin. Yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Semua yang berkualitas adalah bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami dengar firman Tuhan, firman-Mu mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang excellent hari-hari ini, pribadi-pribadi yang luar biasa hari-hari ini, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita sehingga kita beroleh jaminan keselamatan. Firman Allah berkata, Dia sudah turun dari surga, datang ke dunia ini menjadi manusia, dan kemudian Dia melakukan semua tanggung jawabnya dengan yang terbaik buat Bapa di surga. Dan Dia setia menjalankan tanggung jawabnya selama Dia di bumi ini, sampai akhirnya Yesus mati tergantung di atas kayu salib Golgota. Itu yang terbaik yang Yesus lakukan untuk kita manusia. Oleh sebab itu, mari hari ini milikilah mental excellent, mental yang terbaik untuk apapun yang kita lakukan. Silakan orang tidak tahu, silakan atasan kita tidak lihat, silakan siapapun suami istri tidak lihat, tetapi ada Tuhan yang melihat dan melihat apakah kita ini melakukan yang terbaik dan dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat adik, buat sahabat-sahabat kami, buat rekan-rekan hamba Tuhan, buat jemaat-Mu yang dengan setia mengikuti mesbah doa ini. Tuhan, berikan kami mental-mental excellent hari-hari ini, mental-mental yang penuh tanggung jawab, mental-mental yang setia di dalam melakukan apapun itu tuh yang kami lakukan. Dan kami percaya Engkau berjanji Engkau akan melimpahkan berkat buat kami. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, jamah pikiran kami, mindset kami, pola pikir kami, persepsi kami, sikap tindakan kami Tuhan, roba dari cara yang asal-asalan menjadi mental yang excellent Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama kami, kuatkan kami, mampukan kami berdoa, kuatkan, mampukan kami untuk tampil sebagai pribadi-pribadi yang excellent hari-hari ini. Mampukan kami untuk tampil menjadi pribadi-pribadi yang selalu melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan yang terbaik dan dengan setia di dalam nama Yesus. Kami tidak mampu Tuhan, tapi oleh sebab itu kami datang berdoa, jamah setiap pribadi kami, ubahkan kami Tuhan. Kami yang punya roh pemalas, kami tolak dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Yang suka mengerjakan dengan asal-asalan kami hancurkan dalam nama Yesus. Mental seperti ini kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mental-mental yang suka menunda pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, supaya kami punya mental yang selalu mengerjakan yang terbaik dengan waktu yang terbaik, dengan semuanya yang berkualitas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam pelayanan, dalam ibadah, biarlah kami selalu melakukan yang terbaik buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, jamaah Tuhan bersama dengan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dia jemaah setiap hidupku, oh, dan hidup
hamba berdoa buat saudara yang lemah. Tuhan, kuatkan kami di dalam nama Yesus. Bagi kami yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terimalah dengan iman. Mari katakan, aku sembuh, aku kuat, aku pulih, aku diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan itu, aku kuat, aku pulih, aku sembuh, aku diberkati Tuhan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Alami terobosan rohani yang dahsyat dari Tuhan hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga dan lindungi kami juga Tuhan. Tutup buku selalu dengan kuasa darah-Mu. Kuasa sakit penyakit kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Apapun bentuk itu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mendeklarasikan buat bangsa kita. Saudara boleh mengikuti saya ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendeklarasikan bersama untuk apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan apa yang akan Tuhan lakukan buat bangsa kita. Haleluya. Indonesia bagi Tuhan. Indonesia bagi Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Indonesia dimenangkan. Indonesia diselamatkan bagi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, oh kami Terima kasih. Siaplah kami masuk di hari ini
bersama dengan Engkau. Kami percaya berkat perlindungan, naungan, kasih kemurahan Tuhan ada melimpah atas kami. Kemana kami berada, kemana kami pergi, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, diberkatilah oleh Amin, Tuhan. amin. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns, 7 times. Go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns.